Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas soal fisika dari SIMAK UI tahun 2019. Pada soal SIMAK UI ini, itu ada 3 petunjuk khusus, ada petunjuk A, petunjuk B, dan petunjuk C. Nah, kalian bisa memahami di setiap petunjuknya untuk jawaban dari setiap soalnya ya. Untuk nomor 31 sampai 39 itu menggunakan petunjuk A. Nah, soal nomor 31, sebuah elektron bergerak di ruang hampa searah sumbu X positif menuju ke daerah dengan medan magnet H-nya itu sama dengan 32 kA per meter ke arah sumbu Y positif. Elektron kemudian bergerak melingkar dengan jejari lintasan R sama dengan 2 meter. Diketahui massa elektron 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg dan besar muatannya itu sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Besar energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan elektron sebelum masuk ke dalam medan magnet adalah, ya sebelum itu kita harus diketahui, nulis yang diketahuinya apa aja. Ada R, jejari lintasannya itu 2 meter, dan ada H, yaitu sebesar H itu rumusnya sama aja I per R atau kuat arus per jarak atau jari-jari ya, sama dengan 32 kA per meter. Nah, untuk B, medan listriknya, itu rumusnya mu 0 dikali I per 2 PR, di mana I per R itu kita dapat H ya, berarti sisa mu 0 per 2Pi dikali H. Nah, mu 0 itu nilainya 4Pi dikali 10 pangkat min 7 per 2Pi dikali H-nya kita dapat 32. Karena ini masih kilo, berarti kita jadiin ampernya aja, berarti 32 dikali 10 pangkat 3. Nah, maka 4Pi sama 2Pi bisa kita bagi 2Pi, sisanya 2. 2 dikali 32 sama 64 dikali 10 pangkat min 7 sama 3. Berarti 10 pangkat min 4 Tesla untuk besar medan magnetnya. Masanya yaitu 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg dengan muatannya sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Yang ditanya yaitu perbedaan potensial listriknya. Kita tahu hubungan antara perubahan energi kinetik itu akan sama dengan usaha, di mana perubahan energi kinetik itu EK2 dikurangi EK1 sama dengan usahanya itu I dikali delta V. Nah, energi kinetik pertama itu nilainya 0 karena keadaan benda tersebut itu diam. Nah, maka EK2 itu akan sama dengan Q dikali delta V. EK itu rumusnya, energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat sama dengan Q dikali delta V. Nah, untuk kayak gini maka berlaku itu gaya sentripetal akan sama dengan gaya Lorentz, yang dimana gaya sentripetal itu rumusnya M dikali V kuadrat per R akan sama dengan gaya Lorentz itu rumusnya Q dikali V dikali B, dimana V-nya bisa kita coret, maka sisanya V akan sama dengan Q dikali B dikali R per M. Balik lagi ke rumus sebelumnya, dimana setengah MV kuadrat sama dengan Q dikali delta V. Maka untuk mencari delta V-nya sama dengan setengah M dikali V kuadrat, ini karena V-nya segini, ini adanya V kuadrat, maka ininya dikali, jadiin kuadrat semua, maka Q kuadrat dikali B kuadrat dikali R kuadrat per M kuadrat per Q. Nah, berarti delta V akan sama dengan setengah, nah, M kuadratnya coret M, terus Q-nya coret kuadratnya jadi Q, berarti sisa Q dikali B kuadrat kali R kuadrat per M. Maka delta V sama dengan setengah dikali Q-nya itu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 ya, harusnya ini salah, maaf. Terus B-nya itu sebesar 6,64 dikali 10 pangkat min 4 dipangkatin 2, R-nya sebesar 2 dipangkatin 2 per M-nya itu sebesar 9,1 dikali 10 pangkat min 31, maka delta V-nya didapatkan sebesar 1440 dikali 10 pangkat 4, atau kita jadiin kilo ya, kilo itu 10 pangkat 3 ya, jadiin mega aja, berarti 10 pangkat 6, atau 14,4 dikali 10 pangkat 6 volt, atau 14 megavolt, maka jawabannya yang D. Nomor 32, lensa mata manusia merupakan lensa cembung yang memiliki indeks bias 1,44. Berarti kita ketahui indeks bias lensanya itu sebesar 1,44. Dan di jari lingkungannya itu 7,0 mm. Berarti jari-jarinya sama aja 7 mm, kita jadiin cm berarti 0,7 cm.
Anggap jari kelengkuan kedua lensa adalah sama. Jika sebuah benda setinggi 10 cm, maka H-nya 10 cm, diletakkan 50 cm di depan lensa, maka letak bendanya atau S sama dengan 50 cm. Nah, lensa mata itu biasanya terletak di udara, berarti indeks bias udara itu sama dengan 1. Yang ditanya, terbentuk bayangannya, oke, berarti kita harus nyari tahu nih letak bayangan di mana, baru kita tahu sifat bayangannya apa. Berarti S aksennya. Ya, di sini ada sebuah lensa cembung yang bernilai positif. Di sini ada fokus, di sana R, berarti ini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3 yang di depan, dan di belakang ada ruang 4. Ada F aksen, ada R aksen. Di mana R itu sama dengan 2F. Fokus, berarti fokus yang setengah R, berarti setengah dari 0,7 dapat 0,35 cm. Berarti di sini 0,7, di sini 0,35. Nah, sedangkan letak bendanya itu di 50 cm, maka benda tersebut berletak di ruang 3, ke sono lagi ya, 0,7 selebihnya di ruang 3. Nah, untuk mencari letak bayangan itu bisa 5 dikurangi dari letak bendanya, maka 5 dikurangi 3, itu berarti letak bayangannya itu ada di ruang 2, ruang 2 ada di sini ya. Nah, berarti sifatnya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nyata, terbalik, dan diperkecil, maka jawabannya yang B. Di nomor 33, itu ada gas oksigen berada dalam suatu wadah tertutup pada suhu 27 derajat Celcius. Maka T-nya 27 derajat Celcius dijadiin Kelvin, maka 27 ditambah 273, sebesar 300 Kelvin. Jika konstanta Boltzmann-nya itu 1,38 dikali 10 pangkat min 3 Joule per Kelvin, maka K-nya kita dapat ini. Terus ada kecepatan rata-rata molekul gas ini adalah, V rata-ratanya berapa? Kita tahu nilai MR dari oksigen itu sebesar 32 gram per mol. Kita jadiin kilogram, maka jadinya 32 dikali 10 pangkat min 3 kilogram per mol. Nah, untuk R-nya sendiri itu sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin. Ditanya kecepatan rata-ratanya. Rumus untuk kecepatan rata-rata itu sama dengan akar 8 RT per Pi dikali MR. Maka akar 8 R-nya itu sebesar 8,314 dikali T-nya itu 300 per Pi itu 3,14 dikali MR-nya itu sebesar 32 dikali 10 pangkat min 3. 8 dibagi 32 ya. Sama-sama dibagi 8 ya. 8 dapat 1, 32 dapat 4, berarti sisa 8,314 dikali 300 dapat 2.500. Lanjut, yang bawahnya tinggal dikali, itu dapat 12,56 dikali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya itu akar dari 200.000. Nah, akar dari 200.000 ini sama aja 10.000 dikali sama 20. Nah, 10.000 itu akar dari 100, akar 20 nggak ada ya, kita tulis akar 20. Maka 100 itu akar 20 itu sama aja akar 4 dikali 5. Akar 4 itu 2, 2 dikali 100, 200, sisa akar 5. 200 dikali akar 5 itu sama aja 2,36. Maka kecepatan rata-ratanya itu kita bulatkan menjadi 447 meter per second. Maka jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 34. Ada sebuah gambar di sini, ini ada sebuah gambar pergeseran wind ya. Gambar di atas adalah grafik intensitas I versus panjang gelombang lambda radiasi elektromagnetik dari benda yang memiliki emisivitas 0,5. Maka kita punya E-nya itu sama aja setengah. Diasumsikan semua foton yang diradiasikan memiliki lambda maksimal dan diketahui tau-nya itu sebesar 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Terus juga ada B-nya itu sebesar 2,898 dikali 10 pangkat min 3. Terus ada H-nya atau konstanta Planck-nya itu 6,626 dikali 10 pangkat min 4 Joule second. Nah, jumlah foton yang diradiasikan benda tersebut setiap detik per meter, berarti ada T-nya 1 per meter persegi, berarti ada A-nya 1 meter persegi. Apabila temperaturnya berarti T-nya 4000 Kelvin. Yang ditanya itu nilai N-nya berapa. Oke, kita tahu bahwa lambda maksimal dikali T suhu itu akan sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat min 3. Berarti lambda maksimal 2,898 ini itu merupakan B. Berarti B awalnya perkalian T-nya pindah ruas jadi T. Maka A maksimal, lambda maksimal itu akan sama dengan B per T. Nah, kita tahu bahwa E itu akan sama dengan P dikali T. Daya dikali waktu. Atau usaha daya dikali waktu. Nah, di mana E ini rumusnya N dikali H dikali C per lambda maksimal akan sama dengan P-nya ini kita urain, berarti E dikali A dikali tau dikali T pangkat 4 dikali T waktu. Nah, berarti N itu akan sama dengan E dikali A dikali tau dikali T pangkat 4 dikali T dikali lambda maksimal per H dikali C.
Nah, bisa kita masukin berarti N sama dengan E dikali A dikali tau dikali T pangkat 4 dikali T. A maksimal kita masukin tadi rumusnya B per T per H kali C. Suhu bisa kita coret, berarti suhunya sisa pangkat 3, kita tulis lagi, berarti N sama dengan E dikali A dikali tau dikali T pangkat 3 dikali T waktunya ya dikali B per H kali C. Kita tinggal masukin nilainya, berarti N sama dengan emisivitas setengah dikali A-nya 1 dikali taunya 5,67 dikali 10 pangkat min 8, suhunya itu 4000 atau 4 dikali 10 pangkat 3 dipangkatin lagi 3 dikali T waktunya 1 dikali B-nya itu 2,898 dikali 10 pangkat min 3 per H-nya itu sebesar 6,626 dikali 10 pangkat min 34 dikali C. C-nya itu sebesar kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8. Maka nilai N-nya didapatkan 26,45 dikali 10 pangkat 24. Oh, kita jadiin pangkat 25, berarti N sama dengan 2,6 dikali 10 pangkat 25. Maka jawabannya itu yang C. Lanjut ke nomor 35, di sini ada sebuah grafik ya. Sebuah osilator harmonik sederhana terdiri dari balok 0,5 kg, berarti ada M-nya ya sebesar 0,5 kg, yang diikatkan pada ujung suatu pegas di lantai sehingga balok tidak mengalami gesekan ketika bergerak. Oke, berarti dia nggak mengalami F gesek ya. Saat T sama dengan 0, simpangan balok sama dengan 0. Lalu bergerak ke arah sumbu X positif. Grafik fungsi gaya pada balok terhadap posisinya tiap waktu ditunjukkan pada gambar dengan F, berarti gayanya itu sebesar 75 Newton. Ketika simpangan 2 per 3 simpangan maksimum, berarti Y akan sama dengan 2 per 3 A. Ya. Nah, kita dapat A itu akan sama dengan delta X ya. Nah, delta X kita lihat di sini A-nya itu sampai maksimumnya sampai 0,3 meter. Nah, terus untuk mencari K itu bisa kita pakai F per delta X. F-nya tadi dapat 75, delta X-nya 0,3 sama dengan 250 Newton. Maka nilai simpangannya itu 2 per 3 dikali A atau 2 per 3 dikali 0,3, maka didapetin simpangannya 0,2 meter. Yang ditanya, itu energi kinetik balok adalah berarti EK. Nah, kita tahu bahwa energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Maka energi kinetik akan sama dengan energi mekanik dikurangi energi potensial. Rumus energi mekanik pada pegas itu setengah dikali KA kuadrat, energi potensial pada pegas itu setengah KY kuadrat. Maka kita keluarin setengah sama K-nya, berarti setengah K buka kurung A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kita masukin nilainya, berarti setengah K-nya itu dapat 250 buka kurung 0,3 pangkat 2 nilai A-nya dikurangi Y-nya itu 0,2 pangkat 2. Maka setengah 250 0,3 pangkat 2 sama aja 0,09, 0,2 pangkat 2 itu 0,04. Maka setengah dikali 250 dikali 0,09 dikurangi 0,04 itu dapat 0,05. Maka setengah dikali 250 dikali 0,05 dapat 12,5. Sisa 12,5 dibagi 2 dapat 6,25 Joule. Maka jawabannya yang B. Lanjut di nomor 36. Suatu satelit komunikasi berada di tempat di atas kota Pontianak yang merupakan satelit geostasioner. Oke. Satelit geostasioner. Nah, jika jejari bumi 6.000 km, masa bumi 5,98 dikali 10 pangkat 24 kilo dan konstanta gravitasi universalnya 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Satelit ini mengorbit pada ketinggian, oke, kita tahu periode pada satelit geostasioner itu sebesar 24 jam. Atau kita jadiin second, itu berarti sama aja 86.400 second. Masanya tadi dapat masa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24, ada gravitasinya 6,67 kali 10 pangkat min 11, dan juga ada jari-jari buminya 6.000 km. Nah, di sini ada bumi, ya, dari titik tengah ke ujung itu disebut jari-jari. Nah, di sini ada satelit. Nah, satelit itu dengan ketinggian H. Nah, berarti untuk mencari ketinggian atau R-nya ya, R di sini itu bisa kita H ditambah R jari-jari bumi. Ini, kita punya rumus ini. Nah, sebelum itu kita tahu bahwa ada gaya sentripetal akan sama dengan gaya gravitasi, di mana sentripetal rumusnya M dikali V kuadrat per R sama dengan G dikali M per R kuadrat.
Masukin M, V. Itu rumusnya omega V kuadrat per R, kita bedah kembali, dapat omega kuadrat dikali R kuadrat per R. Sama dengan G dikali M dikali M dikali R kuadrat. M sama M coret, R sama R kuadrat coret. Berarti sisa R pangkat 3 sama dengan G dikali M per omega kuadrat. Atau omega kuadrat kita bedah lagi, dapat G dikali M omega itu sama aja 2pi per T atau periode ya, pangkat 2. Nah, berarti R pangkat 3 itu sama aja G dikali M T pangkat 2 naik ke atas ya, bisa berarti dikali T pangkat 2 per 2pi dikuadratin dapat 4pi kuadrat. Maka R pangkat 3 tinggal kita masukin nilainya, G-nya 6,67 dikali 10 pangkat min 11, dikali M-nya itu 5,98 dikali 10 pangkat 24, T-nya itu dapat 86.400 dipangkatin 2 per 4, Pi-nya itu 3,14 pangkat 2. Maka dapetin R-nya itu sebesar 42 juta meter. Berarti sama aja R-nya jadiin kilometer, berarti 42.000 kilometer. Nah, tadi kita punya rumus R sama dengan H plus R. Jaraknya sama dengan ketinggian ditambah jari-jari bumi. Maka untuk mencari ketinggian itu sama dengan jarak dikurangi jari-jari bumi. Berarti 42.000 dikurangi sama jari-jari buminya 6.000, maka ketinggiannya itu dapat 36.000 km. Jawabannya yang B. Nomor 37. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis Rho lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air. Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda adalah A dan massa jenis air adalah Rho 0, tinggi bagian benda yang terendam air adalah Oke. Di sini ada sebuah benda silinder, terus dicelupkan di dalam silinder lagi, ada airnya ya. Maka yang ditanya itu tinggi benda yang terendam, berarti di sini nih ada ketinggian. Nah, di sini berarti ada gaya apung ke atas dan ada gaya berat ke bawah. Ada di sini luas alas bendanya dan juga ada massa jenis airnya. Nah, kita punya berarti di sini karena gaya ke atas akan sama dengan gaya berat. Nah, gaya apung itu sama dengan Rho 0 dikali volume tercelup dikali gravitasi sama dengan massa benda dikali gravitasi. Gravitasi bisa kita coret, berarti Rho 0 dikali volume tercelup itu sama aja H dikali A, ketinggian dikali luas penampang sama dengan MB, massa bendanya. Maka untuk mencari ketinggian berarti massa benda dibagi Rho 0 dikali A atau sama dengan M per Rho 0 dikali A. H itu berarti M per Rho 0 M per Rho 0 dikali A. Ini ya? Oh ini, M per Rho 0 dikali A. Maka jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 38, sebuah koin dengan massa 10 gram, berarti ada massa 10 gram, kita jadiin ke kilogram, berarti sama aja 0,01 kilogram. Diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat berputar, berarti ada R 30 cm atau kita jadiin meter 0,3 meter. Saat kelajuan putaran alas itu 50 cm per sekon, maka V-nya itu 50 cm per sekon, jadiin meter, berarti sama aja 0,5 meter per second. Dan diketahui percepatan gravitasinya itu sebesar 9,8 meter per second. 9,8 meter per second atau kita bulatin 10 meter per second kuadrat. Koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Besar koefisien gesek, berarti mu, dan jenis gaya gesek antara koin dan alas adalah, di sini ada sebuah koin. Di sini ada alas yang horizontal yang dapat berputar. Nah, koin tersebut tidak bergerak, maka dia statis. Kita udah dapat nih gaya gesek, jenis gaya gesek yang statis. Nah, di sini ada gaya gesek Fs dan sini gaya geseknya sama gaya sentripetal. Maka gaya gesek kan sama dengan gaya sentripetal. Gaya gesek rumusnya mu dikali n, gaya normal sama dengan gaya sentripetal itu m dikali v kuadrat per r. Mu dikali gaya normal itu rumusnya m dikali g sama dengan m dikali v kuadrat per r. M sama m bisa kita coret, maka mu sama dengan v kuadrat per G dikali R. Tinggal kita masukin nilainya, berarti mu sama dengan 0,5 pangkat 2 per G-nya 10 dikali R-nya 0,3. Berarti mu sama dengan 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,25, 10 dikali 0,3 itu berarti 3. 0,25 dibagi 3 sama dengan 0,08. Nah, berarti mendekati yang ini ya, jawabannya yang B. Nomor 39, ada sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt. Berarti ada P itu sama dengan 1000 watt.
220 volt, berarti ada V 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Berarti T-nya ada 15 menit. Apabila pemanas ini dipasangkan tegangan listrik 110 volt, berarti ada V2-nya. Berarti tadi V1, T1, V2-nya 110 volt. Waktu yang diperlukan sampai air mendidih, berarti ada T2. Kita bisa menggunakan rumus Q1 sama dengan Q2. Nah, Q itu rumusnya P dikali T, P dikali T. Berarti P1 kali T1, P2 kali T2. Daya itu rumusnya V kuadrat per R, berarti V1 kuadrat per R1 dikali T1 sama dengan V2 kuadrat per R2 kali T2. Karena dia menggunakan pemanas yang sama, maka jadi juga bakal sama, berarti bisa kita coret. Berarti V1-nya tadi dapat 220 pangkat 2 dikali T1-nya 15 sama dengan V2-nya 110 pangkat 2 dikali T2. Nah, bisa kita bagi, dibagi 110 ya, ini dapat 1, ini dapat 2, berarti sisa 2 pangkat 2 kali 15 sama dengan T2. 2 pangkat 2, 4 kali 15 sama dengan T2. 4 kali 15 dapat 60 menit. Maka waktu yang kedua 60 menit. Jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 40 sampai nomor 42 kita menggunakan petunjuk B. Oke, di nomor 40 pernyataan pertama, tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Oke, di sini misalnya ada sebuah mesin Carnot, ada kalor pertama. Nah, kalor kedua itu bisa, kalor pertama yang masuk itu bisa diubah menjadi kalor kedua dan dikeluarkan menjadi sebuah usaha. Maka itu tidak semua ya dikeluarkan menjadi kerja atau usaha. Maka jawaban pernyataan 1 itu benar. Lanjut pernyataan 2. Mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermik. Nah, di sini ada grafik dari siklus mesin Carnot ya. Ada P daya V nya juga. Nah, berarti di sini isotermis, di sini adiabatik. Besok lagi di sini adiabatik. Maka yang pernyataan 2 benar. Pernyataan 1 tetapi pernyataan 1 sama pernyataan 2 tidak berhubungan. Maka jawabannya yang B. Oke, nomor 41. Pernyataan 1, energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Oke, di sini ada energi mekanik. Itu ada 2 gaya, ada gaya konservatif atau gaya yang tidak bersentuhan tapi mengakibatkan benda itu bergerak. Contohnya ada gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik. Itu tetap. Ada juga gaya tak konservatif, itu yang bersentuhan langsung dengan benda sehingga benda tersebut itu bergerak. Contohnya gaya gesek, ini yang tidak tetap. Nah, energi mekanik yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu tetap. Nah, iya, gaya konservatif itu akan tetap, maka pernyataan 1 benar. Lanjut ke pernyataan 2, dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap gaya. Oke, kita coba ketika benda dilemparkan ke bawah, nah maka ada gaya berat juga ke bawah, gaya gravitasi juga ke bawah. Nah, berarti dia searah dengan arah gaya bendanya. Nah, kalau misalnya dilempar ke atas, dia benar berlawanan, tapi berarti jawabannya itu salah, karena tidak selalu bergerak berlawanan, tetapi ada juga yang searah. Pernyataan 2 salah. Kalau 1 benar, 2 salah, berarti jawabannya yang C. Jadi nomor 42, suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain jika di antara kedua tempat tersebut terdapat beda potensial. Misalnya di sini ada muatan benda negatif, di sini ada positif. Di sini ada muatan yang bergerak dengan kecepatan V, di sini ada jaraknya, berarti D. Nah, benar muatan tersebut bergerak itu karena adanya usaha. W akan sama dengan Q dikali V, karena adanya perbedaan potensial, sehingga menimbulkan suatu usaha. Berarti pernyataan 1 itu benar. Lanjut ke pernyataan 2, suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya kolom jika berada di dalam daerah medan listrik. Oke, medan listrik itu dalam mengandungan E, rumusnya E sama dengan delta V per D. Atau bisa juga F per Q, di mana kalau gaya kolom itu Fc akan sama dengan E dikali Q. Nah, pernyataan 1 juga benar. Pernyataan 1 sama pernyataan 2 itu saling berhubungan, maka jawabannya yang A. Nomor selanjutnya di nomor 43 sampai 45 menggunakan petunjuk C. Oke, nomor 43. Suatu kisi difraksi yang memiliki 500 celah per cm dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena kisi adalah. Oke, berarti kita punya ini diketahui N-nya itu sebesar 500 gram per cm. Nah, kita ubah ke meter, cm ke meter itu naik 2, berarti sama aja 50.000 goresan per meter. Pernyataan 1 mempunyai jarak antar celahnya, berarti D itu rumusnya 1 per N, berarti sama dengan 1 per 5 dikali 10 pangkat 4. 1 bagi 5 dapat 0,2 dikali 10 pangkat minus 4. Bisa kita jadiin berarti 2 dikali 10 pangkat min 5 meter. Pernyataan 1 benar. Pernyataan 3, dapat mendispersikan warna.
Pernyataan 3 benar. Pernyataan 4, dapat mempolarisasi gelombang. Salah. Pernyataan 2, besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Nah, kita tahu berarti D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Maka nomor 2 benar. 1 benar, 1, 2, 3 benar. Jawabannya yang A. Nomor 44, benda A ada 500 gram, berarti ada massa 1 500 gram, kita ubah ke kilogram, berarti 0,5 kilogram, yang bergerak dengan kecepatan 6 meter per second, berarti V1 6 meter per second, menumbuk benda B, berarti ada M2 itu sebesar 0,250 gram atau sama aja 1/4 kilogram yang diam. Ketika bertumbukan, benda A dan B mengalami kontak selama 5 milisecond. Berarti bertumbukan ya. Awalnya dia diam, berarti videonya 0. Ada T-nya berarti 5 dikali 10 pangkat min 3 second. Nah, setelah tumbukan, benda B memiliki energi kinetik sebesar 8 Joule. Berarti ada EK2 aksen itu sebesar 8 Joule. Berdasarkan kejadian tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Oke, pernyataan pertama, itu gaya rata-rata pada benda A besarnya 400 Newton. Kita coba yang kedua dulu. Setelah tumbukan, energi kinetik benda A adalah 2 Joule. Berarti ada jumlah energi kinetik sebelum sama dengan jumlah energi kinetik sesudah. Berarti ada EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. EK1 itu setengah MV1 kuadrat, EK2 kan tadi diam berarti 0, sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen kita dapat 8. Berarti setengah, M-nya itu juga setengah ya. Ya kan? M-nya setengah atau 0,5 kg ya, setengah dikali V1-nya itu sebesar 6 pangkat 2 sama dengan EK1 aksen ditambah 8. 6 kali 6, 36, 36 dibagi 4 dapat 9 sama dengan EK1 aksen tambah 8, berarti EK1 aksen sama dengan 1 Joule. Oh, ini 2 Joule ya, berarti nomor 2 salah. Lanjut ke 4, jenis tumbukannya elastis bagian, salah ya, nomor 4. Nomor 3, impuls pada benda A sebesar 2 kilo. Coba kita cari EK1 aksen kan tadi sama dengan 1. Rumusnya setengah MV1 aksen kuadrat sama dengan 1. Berarti setengah dikali setengah V1 aksen kuadrat sama dengan 1. 2 kali 2, 4 ya, dari 1/4 V1 aksen sama dengan kuadrat sama dengan 1. Berarti V1 aksen akar dari 4. 2 meter per second. Kita dapat V1 aksennya 2 meter per second. Impulsnya bisa kita cari M sama dengan V1 aksen dikurangi V1 berarti setengah 2 dikurangi 6. Berarti min 2 kg. Berarti kali min 1 ya, berarti 2 kg. Jawabannya nomor 3 itu benar. Nomor 4, kita bisa cari nomor 1 ya, gaya rata-ratanya. Itu sama dengan F dikali T. Maka untuk mencari gayanya, itu sama dengan impuls dibagi waktu. Impulsnya tadi dapat 2. Pada benda A-nya kan, waktunya itu 5 dikali 10 pangkat min 3. Berarti ini naik ke atas, jadi plus, berarti 2000 dibagi 5 dapat 400 Newton Joule. Yang satu benar juga. Berarti 1/3 benar, jawabannya yang B. Ya, soal nomor terakhir 45, sebuah loop diletakkan pada kertas dalam suatu medan magnet yang arahnya ke dalam bidang kertas. Oke, ke dalam bidang kertas. Besar medan magnet yang mengenai loop terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan yang benar? Oke, di sini ada suatu cross karena masuk ke dalam bidang. Di sini ada loop. Nah, karena dia masuk ke dalam bidang, gayanya terus berarti arusnya itu ke arah searah jarum jam ke arah sini I-nya. Searah jarum jam. Oke, pernyataan 1, flux magnet pada loop akan terus meningkat. Flux magnet itu rumusnya B dikali A kali cos theta. Karena besar medan magnet yang meningkat, maka fluxnya juga akan meningkat. Pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, medan magnet induksi akan keluar bidang kertas. Salah, ini udah ketahuan. Katanya itu masuk ke dalam bidang kertas. Nomor 2 salah. Nomor 3, arus akan mengalir searah jarum jam. Benar banget tuh. Dia mengalir searah jarum jam. Oke, lanjut nomor 4, arus mengalir berlawanan jarum jam, itu salah. Nomor 1 sama 3 benar, jawabannya yang B.